Gubernur Papua Barat melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Barat. Meskipun dengan minimnya fasilitas, 3 atlet angkat berat disabilitas siap harumkan nama Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor sekretariat Forum Kerukunan Beragama atau FKUB, Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat berpesan mewujudkan Papua Barat sebagai rumah kita. Diketahui bersama urusan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi sesuai keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 telah mengamanatkan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama serta rumah ibadah. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan untuk mewujudkan visi misi pemerintah yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Sesuai dengan tujuan itu, pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan termasuk FKUB di Papua Barat. Gubernur Papua Barat berharap FKUB sebagai rumah Pancasila dapat mewujudkan Papua Barat sebagai rumah kebinekaan umat yang rukun, toleran, dan harmoni. Sesuai visi misi yang ada, yaitu membangun hati, mempersatukan yang kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Dengan demikian salah satu misinya misinya ke-8 membangun kerukunan antara umat beragama dan kondisivitas daerah, dalam hal ini Provinsi Papua Barat. Dan saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada umat semua yang ada di Papua Barat, di mana kita punya tanggung jawab bersama untuk kita menjamin Indonesia pada umumnya, tapi juga kita jamin tanah Papua, Papua Barat, Manokwari sampai hari ini aman dan kondusif sekalipun kita ketahui bersama. Ketua FKUB Papua Barat Pendeta Sadrak Simbiak mengajak semua pihak tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Selain itu, Provinsi Papua Barat juga memiliki indeks kerukunan umat beragama tertinggi di atas rata-rata di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 82,1. Hadirnya sekretariat FKUB hendaknya menjadi wadah menjalin koordinasi antar agama sehingga dapat memiliki keseimbangan demi terwujudnya kedamaian di tanah Papua Barat. Yang luar biasa, bahkan orang saudara-saudara kekasih kita di Muslim juga memiliki satu konsep, God is beautiful and love beauty. Tuhan itu indah dan mencintai keindahan, dan keindahan itu terwujud dalam sebuah kesejukan, kedamaian, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan ini yang sesungguhnya menjadi harapan bersama kita di sini. Papua Barat sebagai provinsi dengan indeks kerukunan tertinggi di Indonesia 82,1. Ini di atas rata-rata di Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa dari kepemimpinan seorang hamba Tuhan, Bapak Gubernur Papua Barat. Ini prestasi yang luar biasa dari kepemimpinan seorang yang berhati mulia seperti ini, yang kemudian membangun sinergitas dengan semua, menjaga keseimbangan itu, dan ini bisa terwujud. Dan dengan demikian kita berharap bahwa ini harus terus menjadi patron, menjadi teladan, menjadi contoh untuk ke depan. Sehingga kondusivitas yang menjadi kepentingan bersama kita demi berlangsungnya pembangunan dapat dilakukan, dapat diwujudkan. Besaran anggaran pembangunan 4,8 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Papua Barat tahun 2021. Gedung yang dirancang berlantai 2 ini berdiri tepat di puncak Amban. Natalindo Keriwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Di atas panggung. Izin pimpinan. Pemirsa, sebanyak 195 guru honorer di Kabupaten Pegunungan Arfak mengikuti seleksi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk formasi guru P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
dilaksanakan di Kabupaten Manokwari yang berlangsung di SMA Negeri 2 selama 1 hari pada Senin 13 September 2021. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini diikuti sebanyak 195 guru honorer yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama diikuti oleh 120 guru yang dibagi dalam 3 ruangan, sedangkan di sesi kedua diikuti oleh 75 guru. Hasil ujian SKD guru P3K akan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Sementara yang nantinya tidak lolos pada gelombang pertama bisa mengikuti tes selanjutnya pada gelombang kedua yang dibuka dalam waktu dekat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Edward Dowansiba mengatakan, pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini yang kedua kalinya dilaksanakan. Sebelumnya telah dilaksanakan seleksi bagi tenaga kesehatan pada tahun 2017 lalu. Diharapkan di tahun 2022 pemerintah kembali membuka formasi P3K untuk umum. Kabupaten Tegap terkait P3K pegawai dengan perjanjian kerja ini untuk guru sudah 2 kali. Yang pertama Dinas Kesehatan 2017, terus yang kedua P3K ini yang kedua. Rencana kalau tidak ada hambatan, tidak ada halangan, ya mungkin tahun depan kita sudah fokus pada P3K yang untuk umum. Ya. Dalam pelaksanaan seleksi, peserta wajib menunjukkan surat swab antigen dan penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan saat proses tes berlangsung. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi siswa dan siswi dalam melaksanakan pendidikan tatap muka terbatas, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap vaksinasi bukan saja diberikan bagi guru dan murid, tetapi orang tua murid juga harus divaksin. Setelah dilaunching oleh Gubernur Papua Barat vaksinasi bagi pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan juga menengah atas di Manokwari, persiapan belajar tatap muka terbatas di beberapa sekolah mulai dilaksanakan. Namun, untuk memberikan rasa aman bagi guru dan pelajar di sekolah, pemerintah berharap agar vaksinasi bukan saja diberikan kepada guru dan juga anak didik, tetapi vaksin juga diberikan dalam keluarga. Sekretaris Dinas Kesehatan yang juga sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Papua Barat, Dr. Arnold Teniap, saat diwawancarai mengatakan Kementerian Pendidikan telah mengizinkan sekolah tatap muka terbatas, terutama SMP hingga SMA. Sedangkan untuk SD sangat terbatas. Selain itu, untuk persyaratan agar sekolah dapat melaksanakan tatap muka, guru dan juga murid harus sudah divaksin. Namun untuk memberikan rasa aman, disarankan untuk orang tua dari murid tersebut harus divaksin juga. Karena apabila belum divaksin, anak murid tersebut berisiko untuk bisa membawa virus. Ya, kalau kita lihat sekarang dari Kementerian Pendidikan sudah mulai mengizinkan sekolah tatap muka, terutama untuk usia SMP sebenarnya. SMP atau mereka yang di atas usia 12 tahun ke atas. 12 tahun. Kenapa demikian? Karena berhubungan juga dengan kelompok usia yang dibolehkan untuk divaksin, yaitu usia 12 tahun ke atas. Untuk yang SD sebenarnya itu harus terbatas, sangat terbatas. Dipersyaratkan juga bagi mereka yang beberapa sekolah atau dari Dinas Pendidikan itu sempat mempersyaratkan bahwa bukan cuma muridnya saja yang divaksin sebenarnya. Yang perlu divaksin itu selain murid dan guru, orang tuanya juga harus divaksin, orang tua dari siswa. Kenapa demikian? Karena ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi kalau misalnya ada siswa-siswa yang mulai diizinkan untuk tatap muka, harus dipastikan orang tuanya divaksin atau tidak. Karena kalau orang tua dari siswa tersebut tidak divaksin, meskipun anak tersebut sudah divaksin, anak tersebut dianggap masih berisiko untuk bisa membawa virus. Lebih lanjut disampaikan agar ada kesadaran dari semua kelompok masyarakat, khususnya kepada orang tua murid, karena vaksinasi sebagai persyaratan pembelajaran tatap muka ini merupakan hal yang baik. Saya kira ini butuh kesadaran juga dari semua kelompok masyarakat, para orang tua, bahwa apa yang dilakukan untuk mempersyaratkan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu merupakan hal yang baik sebenarnya untuk memberikan perlindungan Sekali lagi, vaksinasi itu bukan berarti dengan kita divaksin kemudian kita kebal, tidak.
Dengan divaksin itu artinya itu memberikan kekebalan dalam tubuh. Kekebal dalam artian tadi bukan berarti setelah kita divaksin kemudian kita tidak tidak mungkin terinfeksi, tidak. Jadi dengan diberikannya kita vaksinasi, tubuh kita punya kekebalan, imunitas yang terbentuk. Pada saat nanti kita terpapar dengan kuman yang sama, virus yang sama, tubuh ini sudah siap untuk bisa melawan. Dengan kita divaksin dapat membentuk imunitas dalam tubuh kita, sehingga ketika tubuh kita terpapar dengan virus yang sama, tubuh kita akan lebih kuat. Mari menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan tempat kita tinggal dengan menerapkan protokol kesehatan dan mau divaksin. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, vaksinasi terus digelar demi pembentukan herd immunity bagi masyarakat. Kali ini ditargetkan bagi pelajar SMP, SMA, dan umum yang digelar pada Selasa 14 September 2021. Vaksinasi ini digelar di halaman SMP Negeri 02 Manokwari. Meski dalam suasana diguyur hujan, antusiasme warga khususnya pelajar SMP Negeri 02 ini sangatlah tinggi. Hal ini terlihat dengan antrian pelajar yang ingin mendapatkan vaksin. Dirpam Ovid Polda Papua Barat Kombes Pol Hadi Winarno mengatakan kali ini target vaksinasi diperuntukkan bagi para pelajar yang mana siswa-siswi ini nantinya akan dipersiapkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Memberikan sosialisasi jauh hari sebelumnya ya. Jadi tidak hanya SMP di Manokwari, SMP di lokasi manapun akan kita datangi, kita bersama dengan guru, perangkat sekolah, kepala sekolah dan sebagainya. Secara terus-menerus ya, pendekatan yang baik terhadap anak-anak sekolah kita untuk bersama-sama lah melaksanakan vaksin itu yang paling penting sebetulnya. Kita harapkan setelah anak-anak sekolah bisa melaksanakan vaksinasi, nanti mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka ya, offline. Dan itu kita harapkan karena banyak dari anak-anak sekolah dan guru yang menghendaki kegiatan belajar itu tatap muka lebih efektif walaupun dengan mekanisme yang telah diatur ya. Selain itu juga Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Manokwari menyambut baik dengan adanya vaksinasi bagi para pelajar. Dirinya berharap vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah bagi para pelajar ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terbatas di SMP Negeri 2 Manokwari direncanakan pada minggu terakhir di bulan September, dan untuk persiapan pertemuan terbatas ini, pertemuan tatap muka terbatas ini, sekolah juga akan membentuk tim satgas di sekolah untuk mengawal proses perjalanan dari PTM terbatas yang akan dilaksanakan. Sistem pembelajarannya kita fokus pada kelas 9, kelas ujian, dan kita sudah mempersiapkan 15 ruangan yang isi dari ruangan itu 15 anak dengan sesi. Kami per sesi, setiap sesi itu 22 jam saja. Sementara itu ada yang berbeda dari vaksinasi sebelumnya, yang mana vaksinasi kali ini disupport oleh salah satu provider telekomunikasi. Setelah para pelajar mendapatkan vaksinasi, peserta vaksin juga mendapatkan kuota internet secara gratis sebesar 4 GB untuk kebutuhan pembelajaran secara daring. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, harapan besar para pelajar untuk dapat bertatap muka dengan gurunya sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari antusias pelajar untuk menerima vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polda Papua Barat. Positif COVID. Untuk melakukan tatap muka secara terbatas sangatlah penting bagi para pelajar. Agar dapat tercapai pembelajaran secara tatap muka, salah satu syarat adalah para pelajar harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Salah satu orang tua murid mendambakan adanya pembelajaran secara tatap muka. Hal ini dikarenakan kurangnya efisien bagi pelajar dalam menjalankan pembelajaran secara daring. Dirinya berharap setelah adanya vaksin bagi para pelajar dapat menumbuhkan kerinduan bagi siswa-siswi sekolah untuk dapat kembali berkumpul bersama guru dan juga kawan-kawannya, meski secara terbatas. Harapan saya, orang tua, siswa-siswi SMP Negeri 2 Manokwari
dan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Manokwari atau di Provinsi Papua Barat, jangan takut. Pemerintah ini wakil Allah. Hidup semua ada di Tuhan. Mari vaksin. Ayo vaksin. Selain itu juga, siswi sekolah menengah pertama Marcelina Rahawarin mendambakan adanya pembelajaran secara tatap muka dan yakin dengan adanya vaksinasi ini peluang untuk melakukan pembelajaran tatap muka sangatlah besar. Meskipun kali pertama dirinya melakukan vaksin. Dek, namanya siapa, Dek? Nama saya Marcelina Kristina Hawarin. Iya. Tujuannya untuk ini vaksin yang keberapa? Tujuan saya untuk ikut vaksin untuk sekolah tatap muka dan ini vaksin pertama kali. Vaksin pertama kali. Harapannya untuk sekolah kedepannya apa, Dek? Harapan untuk sekolah sih. Untuk sekolah semoga saya ketemu dengan teman-teman dan belajar dengan giat. Oke. Sementara itu, vaksinasi yang digelar bagi masyarakat sangatlah penting dan hal ini terus digencarkan dari berbagai instansi untuk mencegah penyebaran COVID-19, khususnya bagi para pelajar berusia 13 hingga 20 tahun. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Semangat para atlet dalam mengharumkan Provinsi Papua Barat sangat tinggi. Meski dengan keterbatasan fisik, para atlet angkat berat ini telah membuktikan bahwa fisik bukanlah suatu penghalang dalam mencapai prestasi. Fisik bukan poin pertama dalam meraih prestasi. Hal ini dilihat dari kerja keras 3 orang atlet yang sedang mempersiapkan diri dalam ajang Perparnas ke-16 di Papua mendatang. Meskipun dengan keterbatasan fisik, salah satu atlet angkat besi, Patrick Watova, mengatakan besar harapannya untuk dapat membuktikan bahwa dirinya juga bisa mengharumkan nama baik daerahnya. Untuk saya motivasi secara pribadi, saya ingin mengharumkan nama Papua Barat, membawa nama Papua Barat ke tingkat yang lebih teratas, biar semua tahu bahwa ada atlet dari Papua Barat yang bisa berjuang dan bersaing di seluruh Indonesia. Selain itu, atlet angkat berat wanita Lince Kadiwaru mengungkapkan bahwa jika dukungan keluarga dan rekannya lah yang membuat dirinya masih tetap semangat hingga sekarang. 3 bulan. 3 bulan. Nah, motivasinya apa? Ingin semangat, berlatih untuk Porca Nasib. Yeah. Sementara itu, pelatih angkat berat Beni Nepa menuturkan dengan keterbatasan fasilitas yang kurang memadai, dirinya dan tim tetap berjuang dengan peralatan seadanya. Kalau bisa pemerintah lebih memperhatikan atlet-atlet disabilitas lagi, karena mereka kan memiliki keterbatasan. Jadi harapan kami pemerintah lebih melihat lagi untuk menyangkut penginapan atau prasarana latihannya. Untuk sejauh ini sudah dilirik tapi masih belum maksimal. Belum nampak. Sudah dilirik tapi belum nampak. Seperti diketahui, ajang Perparnas merupakan ajang olahraga bagi atlet yang memiliki keterbatasan khusus. Biasanya Perparnas dilaksanakan pasca Pekan Olahraga Nasional. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, persiapan angkat berat yang akan dilaksanakan dalam ajang Perparnas ke-16 tahun 2021 di Papua Barat mendatang tidak menyurutkan para atlet meski kurang mendapat perhatian dari pihak terkait. Hal ini dikatakan oleh Ketua NPCI National Paralympic Committee of Indonesia, Lewi Arobaba. Dirinya menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah dalam ajang Perparnas ke-16 di Papua mendatang. Pasalnya, para atlet yang memiliki keterbatasan fisik masih memiliki jiwa yang membara dalam mengharumkan nama baik Papua Barat pada event nasional. Meskipun pihak terkait belum melirik para atlet yang telah berjuang dengan sendirinya ini. Kami terus berlatih dan di sini beberapa cabur yaitu ada 9 cabur yang kami sudah siapkan untuk menuju ke Perparnas 16 2021 di Papua. Itu saat ini kami sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi kami di waktu yang sangat singkat ini. Sebab kami tidak bisa untuk mau berdaya lagi, hanya kami punya atlet ini untuk segera diberangkatkan ke Papua. Hal senada juga disampaikan oleh manajer angkat berat disabilitas.
Tony Kandami pun menyayangkan meski dengan keterbatasan fisik para atlet masih tetap berjuang dalam mengharumkan nama baik provinsi. Di sini ada 3 atlet yang sudah kita latih mereka selama ini, dan memang dalam latihan ini memang butuhkan biaya karena biaya belum ada dari pemerintah untuk kita. Tapi ini yang pertama partisipasi dari teman-teman pengurus yang ada di dalam ini, pengurus. Terus yang kedua ada beberapa donatur, ada 2 donatur yang sudah memberikan sumbangan, tapi kita tidak lihat dari besar nilainya, nilai sumbangan itu. Tapi bagaimana sumbangan itu kita bisa gunakan untuk mereka yang terutama atlet disabilitas ini. Karena kami lihat mereka punya potensi. Dan kami harapkan ke depan supaya ada perhatian dari pemerintah, apalagi mereka ini kan disabilitas yang perlu ada perhatian. Untuk diketahui, Perparnas ke-16 tetap akan diselenggarakan pada November 2021 mendatang. Sedangkan Perparnas sendiri merupakan pekan Paralimpiade Nasional yang menyerupai pekan olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas. Perbedaan PON dan Perparnas terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, di mana atlet dikelompokkan berdasarkan fisiknya. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia untuk divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.